Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Ibu untuk mata kuliah fisika, ya. Jadi di sini kemarin kalian mendapatkan tugas dari Ibu, yaitu terkait dengan pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer scope, ya. Untuk nanti jawabannya, pembahasannya ada di Google Classroom ya anak-anak. Nah, yang sekarang di pertemuan ketiga akan saya rangkap beberapa materi, ya. Mungkin kalau untuk yang waktu SMA-nya itu mengambil jurusan IPA, mungkin akan memahami kalau istilah dalam fisika itu ada yang namanya besaran vektor, ya. Ada besaran vektor dan juga ada yang besaran skalar, ya. Kalau masih ingat apa itu istilah vektor dengan skalar, ya. Kalau kalian masih ingat dulu, ya. Jadi yang dikatakan vektor itu tandanya seperti ini. Sebentar. Oke. Tandanya pasti akan seperti ini anak-anak. Ya. Ada tanda huruf ya, ada tanda huruf di sini, kemudian ada tanda panah ke arah kanan kalian. V sebagai contoh ini adalah simbol untuk kecepatan. Ya, kecepatan itu termasuk besaran vektor. Nah, contoh lain, kalau untuk skalar itu adalah S. Ya, S. S itu adalah simbol untuk jarak. Nah, untuk jarak atau S itu besaran skalar. Apa bedanya? Beda istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kalau besaran skalar itu tidak dipengaruhi oleh arah. Ya, jadi sebagai contoh kalau dalam analog kita setiap hari dalam kehidupan sehari-hari, jarak dari misalkan kita di Kota Malang ya, jarak dari Kota Malang ke Kota Surabaya itu berapa kilo? Oke. Berapa kilonya hanya ditanyakan berapa kilometer saja gitu. Bisa ada yang bilang 80 misalkan, ada yang bilang 70, ada yang bilang lebih dari itu. Kenapa kok berbeda-beda? Karena yang ditanyakan hanya jarak. Tidak ditanya mau lewat mana. Ya. Sedangkan untuk kecepatan, kalau kecepatan itu jelas, dia arahnya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ada lagi yang sama-sama dengan simbol V, tapi bukan kecepatan, yaitu kelajuan. Kelajuan simbolnya juga V, tapi dia bukan besaran vektor, tapi dia besaran skalar. Artinya tidak ditentukan oleh arah. Memang pengaruhnya di mana, Bu? Pengaruhnya ada, Nak. Jadi dengan kita memahami antara vektor dengan skalar, kita bisa menentukan lokasinya dia ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Pengaruhnya di mana? Sebagai kesepakatan, masih ingat kalau dalam bahasa matematika, ya, dalam bahasa matematika, di sini ada yang namanya kuadran kan? Nah, kuadran 1 di sini ini menandakan nilainya semua positif. Ya, nilainya semua positif. Kemudian di kuadran 2 di sini nilainya apa, Nak? Nilainya negatif. Karena apa? Walaupun dia ke arah kanan, tapi dia mengarah ke bawah. Ya. Arah ke bawah walaupun di sini positif, tapi di sini arahnya negatif. Ya, seperti itu. Kemudian kalau arah ke kiri, nah, sesuai kesepakatan bahwa untuk arah ke kiri itu sifatnya negatif. Berarti kalau kuadran 3 itu sifatnya apa, Nak? Apakah negatif? Ya, dia negatif. Kemudian yang arah ke atas di sini negatif, di sini positif. Maka di sini negatif sifatnya. Namun ada juga di sini ya. Di sini
Kalau memang sama-sama negatif di sini, ketika ini masuk dalam proses perkalian, juga dapat dikatakan ini positif. Jadi arah ini adalah arah vektor. Pada umumnya memang di sini ya untuk kuadran 3 itu ada yang bilang negatif, tapi lebih utamanya karena memang ini adalah untuk transaksi perkalian dapat dikatakan juga positif. Karena dari negatif dikalikan dengan negatif. Ya, tapi bergantung dari transaksinya, mau dia perkalian atau pembagian. Kalau perkalian dia akan positif, tapi kalau dia penjumlahan atau pengurangan dia akan tetap negatif. Oke. Begitu. Kemudian sekarang karena memang untuk materi keempat di sini yaitu terkait dengan gerak ya, terkait dengan gerak, maka memang kalau untuk dibuat PowerPoint jadinya malah tidak memahami nanti. Oke. Jadi di sini sekarang apa sih fungsi vektor ya? Apa fungsi vektor gitu ya? Jadi misalkan sebagai contoh, kalau kalian adalah seorang navigator atau di sini adalah seorang pilot ya. Dapat dikatakan bahwa atau seorang pemanah. Dalam satu kejadian seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya. Sebenarnya ada arah gerak panah merupakan penjumlahan vektor gaya. Ya, jadi vektor-vektor itu sendiri sebenarnya juga ada penjumlahan di situ. Nah, sekarang bicara terkait dengan penjumlahan vektor, ya. Di vektor itu juga mengenal ada yang namanya resultan vektor. Ya, resultan vektor apa maksudnya? Jarak terdekat. Resultan itu adalah jarak terdekat dari suatu vektor. Oke. Sebagai contoh, di sini jika ada vektor seperti ini ya, Nak. Ada vektor arah ke kanan misalkan ya. Arah ke kanan gaya, karena gaya itu adalah besaran vektor sebesar 3. Kemudian ke atas, juga ada gaya ke atas dengan gaya 4 Newton. Ya. Jadi akan seperti ini. Ya. Ini contoh adalah beberapa vektor yang bekerja dengan contoh kasus di sini adalah menggunakan gaya. Gaya itu simbolnya F karena F juga termasuk besaran vektor, ya. Kemudian di sini bagaimanakah resultannya? Jadi yang dimaksud resultan di sini adalah jarak terdekat. Seperti ini. Ya. Jarak terdekat dari F, misalkan ini F1 dan F2. Ya, resultan gaya yang bekerja pada sistem ini bagaimana? Kita menggunakan Pitagoras. Nah, masih ingat ya kalau Pitagoras berarti resultan F sama dengan kuadrat F1 ditambah F2 di akar. Seperti ini. Kalau misalkan dengan angka 3 dan 4 seperti ini sangat mudah, maka ketemunya adalah 5 Newton. Itu contoh untuk perhitungan resultan. Jadi resultan itu adalah jarak terdekat. Kalau misalkan sekarang ada contoh lagi. Jadi ada suatu proses di mana gaya resultan yang bekerja itu seperti ini. Dia mengarah ke kanan, gayanya sebesar untuk F1 sama dengan 2 Newton. Ada upaya lagi ke kanan, F2 3 Newton. Ya. Kemudian dia ternyata berkurang. Gayanya berbalik. Berbalik F3 ke kiri. Sebesar 4 Newton. Jadi gambarnya seperti ini, yang bawah.
ya, seperti yang bawah. Jadi dia ke kanan, ada F1, lanjut lagi F2 yang sama-sama ke kanan ya, menjadi 3 Newton, kemudian ternyata gayanya berbalik, F3, 4 Newton. Bagaimanakah mencari resultannya? Mudah. Maka resultannya F sama dengan, atau FR juga boleh, FR sama dengan jumlah gaya atau gaya yang arahnya sama bisa dijumlahkan, ya. Atau sebenarnya semua itu dijumlahkan sebenarnya, kalau untuk memang garis lurus. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F3, ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini, maaf, kelihatan nggak ya? Oke, seperti ini. Nah, sekarang fungsi dari tadi yang kuadran, yang dia positif dan dia negatif ini mulai bekerja. Kalau yang arahnya ke kanan disepakati, maka dia bersifat positif. Maka F1 sama dengan 2 ditambah 3 Newton. Sama dengan berapa? Sama dengan 5. Udah ya. Tapi untuk F3 dia berkebalikan arah ke kiri dengan sifat dari kuadran ke kiri yaitu negatif. Maka bagaimana? Jadi 2 ditambah 3 ditambah min 4. Karena untuk yang 4 Newton, yang F3 ini sifatnya dia negatif dia di kuadran kiri. Di kuadran kiri, sehingga 2 ditambah 3 ditambah min 4 sama dengan 1 Newton. Ya, sama dengan 1 Newton, seperti itu. Ini untuk vektor. Jadi maksudnya begini, kenapa sih kita kok harus belajar vektor gitu ya? Jadi misalkan kalian melakukan suatu penerbangan, ya sekarang sebagai pilot. Yang namanya suatu gaya kita menerobos yang namanya angin, ada awan, gayanya juga pasti harus lebih besar dibandingkan dengan angin yang menabrak pesawat. Jadi seperti itu, harus lebih besar. Berapa sih resultannya? Itu maksudnya. Jadi harus lebih besar gaya menerobos sebelum kita harus menabrak yang namanya awan atau sebagainya. Dan biasanya memang awan tidak seharusnya, ya apalagi burung ya, itu malah mengakibatkan terjadinya goncangan pada pesawat. Seperti itu untuk vektor, ya. Ada lagi di sini, misalkan jika suatu gaya bekerja, ya, suatu gaya yang bekerja, tapi di sana ada sudut, ya, ada sudut yang mempengaruhi gaya tersebut bekerja. Jadi sebagai contoh di sini, nah, misalkan contoh kasus, misalkan ada sudut yang mempengaruhi suatu gaya bekerja. Contohnya adalah seperti ini, ya nak ya. Jadi ketika memang ada kalau yang tadi yang di awal contoh ibu adalah misalkan gaya yang bekerja itu mengarah dari F1 ke F2. Kita bisa langsung menggunakan rumus Pitagoras untuk mengetahui besarnya gaya yang bekerja. Namun misalkan memang ada suatu alat di mana dia memiliki aturan. Oke, maaf saya ulangi lagi ya. Misalkan ada suatu gaya yang bekerja, ya, ada suatu gaya yang bekerja di antara Fx dan Fy. Artinya gaya tersebut memang tidak mengarah antara Fx ke Fy, tidak. Tapi di antara itu, gaya tersebut akan bekerja dengan sudut tertentu yang dibentuk dalam di antara Fx dan Fy. Seperti yang tadi, kalau yang tadi kan agak berbeda. Yang berbeda yaitu tadi kan bekerjanya suatu gaya dari F1 ke F2. Maka rumus Pitagoras bisa dipakai. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini yang bekerja, ya, maka yang perlu dilakukan adalah kita lihat dulu. Ada garis bantu dulu. Ya, ada garis bantu di mana di sini sudut tersebut mempengaruhi besarnya gaya ini. Ya, maka di sini berlaku
besarnya gaya, yaitu bagaimana, Nak? Karena memang di sini adalah gaya ini ya, gaya ini dipengaruhi oleh sudut yang dibentuk pada fx ya. Ya, pada fx, maka cara menghitungnya adalah di sini f sama dengan ya, sudut yang membentuk pada fx ini adalah cos sudutnya. Seperti ini. Karena memang dia membentuk sudut dari fx, maka di sini berlaku rumus seperti ini, fx cos besarnya sudut ya. Jadi kalau kalian masih ingat kaidah tangan untuk menghafal sin dan cos ya, tapi dengan sudut istimewa. Nah, dibuka-buka lagi catatannya ya. Kalau cos 45 itu sama dengan sin 45. Kalau untuk yang lain silahkan dicari sendiri ya, ada di internet. Jadi kalau untuk cos 45 berapa? Cos 45 yaitu besarnya adalah sama dengan berapa di sini? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Fx, jadi besarnya F berapa? Bergantung pada besaran berapapun Fx dikalikan dengan setengah akar 2. Selesai. Misalkan sebagai contoh, ternyata di sini gaya yang bekerja pada Fx itu sebesar 8 Newton, Bu. Maka langsung saja 8 dikali setengah akar 2. Berapa? Coret-coret. 4 akar 2. Nggak usah dihitung. Begini saja juga sudah betul. Ya, begini saja juga sudah betul. Gampang ya. Jadi kalau misalkan dia membentuk sudut, ya, kalau membentuk sudut, dia pada sumbu X, maka di sini yang berpengaruh adalah cosnya. Ya, memang kebanyakan untuk gaya begitu. Oke. Nanti mungkin akan ada tugas ya yang bisa Anda lihat di Google Classroom. Bagaimana untuk pengumpulannya melalui Google Classroom-nya ya, Nak ya. Nanti kalau melalui link yang Ibu berikan itu malah nanti seperti teman-teman yang lain tidak bisa ter-attach filenya. Oke. Nah, sekarang setelah kita mempelajari terkait dengan vektor ya. Nah, sekarang ada penjelasan atau kita bahas selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan gerak atau kinematika. Jadi kinematika itu merupakan suatu gerakan atau istilahnya memang kita mempelajari tentang gerak. Ada beberapa macam gerak ya. Yang pertama adalah gerak lurus. Ada juga nanti gerak melingkar ya. Tapi memang di sini kita akan kalau ada gerak parabola, misalkan contohnya ya, ada gerak parabola, kemudian apalagi selain lurus parabola, dan mungkin kalian bisa menentukan ada gerakan yang lain mungkin ya. Itu jadi di sini dengan ada gerak lurus dan gerak parabola, untuk gerak lurus sendiri itu masih dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini saya meminta tugas dari kalian ya, yaitu dicari dulu apa perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita mempelajari gerak lurus dulu, jangan gerak parabola. Gerak lurus dulu ya. Jadi tolong dibedakan apa itu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian setelah kalian tahu perbedaannya ya, kalian juga mohon merangkum untuk rumus-rumus yang digunakan pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi belajar mandiri untuk itu ya, sambil nanti Ibu akan memberikan stimulus contoh soal ya, untuk apakah ini gerak lurus beraturan atau gerak lurus berubah beraturan ya. Nanti coba kalian selesaikan. Setelah itu nanti akan Ibu bahas. Ini termasuk gerak lurus yang mana? Ya. Jadi itu tugasnya.
Kalau untuk vektor, saya kira itu cukup mudah. Jadi memang, hanya tentu terkait dengan resultan ya. Jadi harus tahu dulu resultan di sini dia membentuk sudut atau tidak. Kalau tidak membentuk sudut atau dapat dikatakan dia itu tegak lurus seperti ini, maka cukup dengan menggunakan Pitagoras karena dia membentuk sudut 90 derajat. Ya, Pitagoras selesai. Namun kalau misalkan dia membentuk sudut, dilihat dia itu terhadap sumbu X atau sumbu Y. Tapi umumnya memang gerak itu misalnya terbentuk dari X, karena kita kalau dalam kehidupan sehari-hari kita melihatnya dasarnya adalah dari permukaan bumi. Itu ya, jadi kebanyakan memang menggunakan cos, tapi bisa jadi menggunakan sin. Nah, ada beberapa contoh kasus tertentu, namun di sini untuk mempermudah umumnya memang menggunakan cos untuk perhitungannya. Ya, jadi tugasnya adalah kalian belajar mandiri untuk merangkum perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sambil nanti akan saya berikan contoh soalnya. Tidak usah terburu-buru untuk taruh di WA, Bu, tugasnya mana, Bu, dikumpulkan di mana, Bu. Tenang. Semakin kalian tanya terus semakin akan cepat. Oh, berarti anak-anak sudah siap, langsung nggak dalam waktu 1 jam dikumpulkan. Ya, tunggu sabar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan kelima kita melalui Zoom nanti insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa.